Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sublimasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aurelia Jessica Gunawan, nomor absen 3. Saya Jennifer Christine Olivia, nomor absen 14. Saya Maria Christine Vicentia, nomor absen 19. Saya Melinda Santa Kristi, absen 21. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh Jennifer. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu sublimasi. Jadi, sublimasi ini adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas ataupun sebaliknya, tanpa mencair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga dapat kita artikan sebagai proses perubahan zat dari fase padat menjadi uap. Kemudian, uap langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Apabila partikel penyusun suatu zat pada diberi kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase menjadi gas. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka gas akan berubah menjadi padat kembali. Oke, setelah mengetahui apa pengertian sublimasi, apa aja sih contoh-contoh sublimasi? Yang pertama ada sublimasi pada kapur barus. Kapur barus adalah benda yang diletakkan di dalam lemari atau di kamar mandi, di mana kapur barus ini berguna sebagai pengharum dan masih banyak lagi kegunaan lainnya seperti mengurangi kelembapan. Nah, kapur barus ini lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang. Peristiwa tersebut merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang kedua, sublimasi pada es kering. Es kering adalah padatan karbon dioksida yang terbentuk dalam proses pendinginan dan kemudian memadat. Es kering ini digunakan untuk pendinginan. Salah satu pengaplikasiannya adalah es kering pada gerobak es krim. Es kering digunakan untuk mempertahankan suhu es krim agar tidak mencair. Nah, es kering ini dia tidak mencair, melainkan langsung menguap menjadi gas. Setelah mengetahui pengertian dan contoh-contoh sublimasi, kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran dengan metode sublimasi. Nah, sublimasi adalah metode pemisahan dengan prinsip berdasarkan pada campuran zat, yang mana salah satu komponennya dapat menyublim, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Campuran lain yang bisa digabungkan dengan komponen menyublim tersebut harus berbanding terbalik, yaitu komponen yang lain yang tidak dapat menyublim. Teknik sublimasi ini diterapkan untuk pemisahan zat dari pengotornya, sehingga didapatkan zat murni. Pengotor tersebut akan tertinggal di dalam wadah karena ketidakmampuannya dalam menyublim. Pemisahan campuran dengan metode sublimasi ini juga memiliki tujuan dan syarat. Tujuan sublimasi yaitu untuk mendapatkan zat yang murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran yang disebut sebagai pemurnian. Kemudian, syaratnya adalah partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar sehingga kita dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke proses sublimasi. Perlu kita ketahui, proses sublimasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proses sublimasi buatan dan juga proses sublimasi alami. Proses sublimasi buatan merupakan proses sublimasi yang terjadi secara sengaja atau paksa. Proses ini dapat terjadi pada skala industri dan juga skala laboratorium. Contoh proses sublimasi buatan yaitu peristiwa pencampuran kapur barus yang kotor, di mana kapur barus dapat dipisahkan dan dibersihkan dari kotorannya. Nah, ini adalah proses sublimasi yang terjadi dalam percobaan pemisahan campuran antara kapur barus dan zat pengotornya, yaitu pasir. Pada gambar ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada glass beaker yang berisi campuran kapur barus dan pasir. Kemudian di atasnya ada cawan porselen yang berisi es batu, lalu di bawah gelas beaker ada kawat kasa, kaki 3, dan ada pembakar spiritus. Pada percobaan ini,
kapur barus dan pengotor dipanaskan, sehingga kapur barus akan menjadi uap dan akan terkondensasi menjadi padatan atau kristal kembali. Kemudian kotorannya akan tertinggal. Terbentuk kristal-kristal di permukaan bawah cawan perselen yang diletakkan es pada permukaan atasnya. Fungsi es yaitu sebagai penyerap kalor dalam gas agar mengalami rekristalisasi. Oke, agar lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Pada permukaan bawah cawan porselen terdapat kristal-kristal berwarna ungu kehitaman. Seperti yang dijelaskan Maria tadi, kristal-kristal ini terbentuk dari gas yang melepaskan kalor saat bersentuhan dengan permukaan bawah cawan porselen yang berisi es. Berikutnya ada proses sublimasi alami. Proses sublimasi alami merupakan proses sublimasi yang terjadi secara natural atau alami akibat dari proses alam itu sendiri. Misalnya, sublimasi belerang yang terjadi pada kawah-kawah gunung berapi, contohnya yakni pada kawah Gunung Ijen. Belerang tersebut dihasilkan dari hasil sublimasi gas-gas belerang yang terdapat dalam asap solfatara, asap yang berasal dari kawah yang bersuhu sekitar 200 derajat Celcius. Ketika asap tersebut menuju atmosfer, maka udara dingin di pegunungan akan mengkondensasi secara alami gas yang mengandung belerang. Kemudian, belerang yang telah padat akan menumpuk di tanah, lalu terkubur secara alami membentuk deposit atau endapan yang dapat berupa batuan padat. Video ini adalah video yang menampilkan proses sublimasi yang terjadi di kawah gunung berapi, yaitu Gunung Ijen. Nah, tadi kita sudah menonton video dari proses sublimasi. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kerugian dari sublimasi. Jadi, keuntungan dari sublimasi ini adalah yang pertama, dapat mencegah dekomposisi senyawa yang menyublim pada suhu tinggi. Yang kedua, peralatan penyubliman tidak mahal. Yang ketiga, dapat dengan mudah dirangkai dari peralatan gelas yang ada. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pelarut, sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Dan yang terakhir ada kerugian. Kerugian dari sublimasi ini tidak banyak digunakan pada pemurnian, sehingga tidak banyak senyawa yang menyublim. Demikian presentasi kami mengenai sublimasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.